Saya Winanti Rasmadewi, bertugas di SMA Negeri 1 Pulau Besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mahasiswa PPG Universitas PGRI Palembang 2020 hari ini akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pada tanggal 23 November 2020 pukul 10.32. Selamat pagi. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Adi Saputra. Hadir, Bu. Ahmad Mustafa. Hadir, Bu. Aji Pamungkas. Hadir, Bu. Ana Rahayu. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Fikri. Hadir, Bu. Harudi. Hadir, Bu. Igede. Hadir, Bu. Ica. Hadir, Bu. Iqmal. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya ya? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini? Siap? Oke, bagus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya terlebih dulu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Iya, silakan Bunda. Materi minggu lalu tes hikayat. Iya, materi minggu lalu tentang hikayat. Apa yang masih kamu ingat tentang hikayat? Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan kesaktian dan kemustahilan pada tokoh-tokohnya. Iya, bagus ya. Berarti masih ingat nak ya? Jadi hikayat itu dia sebuah cerita Melayu klasik menggunakan bahasa Melayu ya dia. Kemudian dia menonjolkan kemustahilan, kesaktian dari para tokohnya. Biasanya berisi tentang kepersonaan tokoh. Itu untuk hikayat ya. Itu cerita hikayat. Lalu pernah tidak kalian membaca cerpen? Saya Bu sering baca. Oh iya, Setia sering baca ya. Bagus Naya, berarti literasinya bagus sekali. Kamu sudah membaca hikayat, kamu sudah membaca cerpen, lalu dapatkah kamu membandingkan kedua teks tersebut? Kalau itu dari segi bahasanya, Bu. Kalau hikayat menggunakan bahasa Melayu, saya sering mengalami kesulitan. Kalau di cerpen menggunakan bahasa modern, maksudnya menggunakan bahasa sehari-hari. Oh iya, itu berarti kamu membandingkan dari segi kebahasaannya ya, bagus sekali ya. Nah, ini sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu materi tentang membandingkan, yaitu KD 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kalian melakukan proses pembelajaran, kalian dapat membandingkan antara nilai-nilai dan kebahasaan teks cerita rakyat, hikayat, dan
hikayat zaman dulu apakah masih sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masa saat ini? Ya, bermanfaat. Baiklah, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Kalau belum, Ibu kasih satu contoh dulu, silakan kalian simak. Hikayat Citra Bangsawan dan Ibu tayangkan di sini juga ada di buku paket kalian pada halaman 108. Silakan kalian amati. Baiklah, untuk teks hikayat sudah kalian simak, sudah kalian amati. Sekarang untuk teks cerpennya silakan kalian baca, kalian simak, kalian amati pada halaman 132 di buku teks kalian. Baiklah, sekarang sudah kalian simak, sudah kalian amati, dan sudah kalian baca dari kedua teks tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Bu, Ya, silakan Roy. saya akan mengungkapkan. Dalam kedua cerita tersebut dapat beberapa kebahasaan yang berbeda, tetapi sama-sama ada gaya bahasa yang terdapat pada kalimat tersebut dan nilai-nilainya juga agak berbeda, Bu. Ya, bagus ya Roy, benar sekali jawabannya tadi. Nah, jadi di dalam teks hikayat dan teks cerpen tadi ada perbedaannya kan? Ada dari penggunaan kebahasaannya seperti tadi yang kamu sebutkan tadi ada majasnya, ya kan? Ya, bagus sekali Roy. Selanjutnya Ibu kasih materi. Kita simak materinya bersama-sama ya. Menguatkan pemahaman kalian, Ibu kasih materi. Materinya adalah tentang teks hikayat. Nah, hikayat tadi seperti yang telah dijelaskan atau disebutkan oleh kawan kalian tadi bahwa hikayat adalah sebuah karya
Baiklah, sudah kalian identifikasi dan kalian sudah berdiskusi ya dengan teman kalian. Lalu sekarang silakan kalian kerjakan LKPD. Nah, LKPD itu ada di belakang teks model tadi. Silakan kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok. Oke, rekan semuanya, apakah sudah selesai? Oke, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3. Kelompok Rizka, sekarang maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang nilai dalam hikayat Bayan Budiman. 1. Nilai agama terdapat pada kutipan, maka bernasihatlah tentang perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nilai moral terdapat pada kutipan, apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Pendidikan terdapat pada kutipan, setelah bekerja dan umur 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Fajar Maimun 15 tahun. Cerpen tukang pijat, nilai agama berdasarkan kutipan, dia selalu mensyukuri mimpi meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. 2. Nilai sosial. Esoknya di suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan beberapa warga terutama lelaki guna memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah pemukiman. Majas yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman. Yang kedua, majas retoris. Majas yang mengandung pertanyaan tetapi jawabannya telah terdapat pada pertanyaan tersebut. Terdapat pada kalimat, apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Yang ketiga, majas hiperbola. Majas yang melebih-melebihkan sesuatu kenyataan. Terdapat pada kalimat, apapun hamba ini haraplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Dan majas yang terdapat pada cerpen tukang pijat keliling. 1. Majas retoris. Terdapat pada kalimat, adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Yang kedua, majas alegori. Terdapat pada kalimat, katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Yang ketiga, majas hiperbola. Terdapat pada kalimat, kami sempat menganggap dia adalah pengemis yang diutus kitab suci. Baiklah kawan-kawan, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen hikayat, majas metafora terletak di teks bagian mana? Baiklah, kami akan menjawab. Dari teks yang kami baca, tidak terdapat majas metafora. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kasih aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Baiklah, saya akan membacakan nilai-nilai yang
pada kalimat apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Yang kedua, sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya, jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Yang ketiga, ada nilai pendidikan, terdapat pada kalimat, setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tukang pijit keliling. Yang pertama ada nilai sosial, terdapat pada kalimat melayani pelanggannya dengan tulus dan sama rata, tanpa pernah memandang suatu apapun. Yang kedua ada nilai agama, terdapat pada kalimat supaya masjid senantiasa dipenuhi jemaah. Yang ketiga ada nilai estetika, terdapat pada kalimat seperti sedang merasakan udara yang semilir di bawah pohon-pohon tua, menangkap suara burung-burung yang melengking di kejauhan, menikmati aroma semak-semak. Yang tidak ada pada cerpen adalah nilai-nilai moral yang dituliskan secara jelas pada hikayat. Saya akan membacakan majas pada Bayan Budiman. Yang pertama, majas alegori, yaitu majas yang menggambarkan sesuatu dengan kiasan. Pada kutipan, sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang sesuatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya, jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Yang kedua itu adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti kayak seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Yang kedua yaitu ada majas retoris, majas yang mengandung pertanyaan tetapi jawabannya telah terdapat pada pertanyaan tersebut. Pada kutipan, apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Yang ketiga itu ada majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu kenyataan. Apapun hamba ini, haraplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Yaitu sekarang pada majas cerpen tukang pijit keliling. Majas retoris, ada terdakwa memang sudah mengetahui segala apa yang terjadi. Majas alegori, katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Majas hiperbola, kami sempat menganggap dia adalah pengemis yang diutus kitab suci. Saya akan membacakan penggunaan konstruksi pada Bayan Budiman. Yang ke-1, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranak istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Yang kedua, setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Yang ketiga, pada beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Yang keempat, beberapa di antara itu ia juga membeli seekor iyung betina, lalu dia membawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Yang kelima, pada suatu hari Khojan Maimun tertarik pada perniagaan di laut, lalu minta izinlah kepada istrinya. Yang keenam, sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas. Itu hubaya juga tiada, karena fitnah di sini amat besar, lebih tajam daripada senjata. Yang ketujuh, kata beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja ayam berkuda, lalu melihatnya rupa bibi Zainab yang terlalu gelap. Yang delapan, maka pada suatu malam pamitlah bibi Zainab pada burung yang menemui raja itu. Yang ke-9, lalu bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Yang ke-10, burung tersebut bercerita hingga akhirnya bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari perantauannya. Saya akan membacakan penggunaan konstruksi pada tukang pijit keliling. 1. Memang tangannya terang meraba-raba udara ketika melangkah seperti sedang menatap keadaan. 2. Dia akan berhenti ketika seseorang memanggilnya. 3.
Kami merasakan ulang syaraf kami yang perlahan melepaskan kepenatan, bagai menemukan kesegaran baru setelah seharian ditimpa kelelahan. 4. Kemudian kami ketahui bila malam hampir tinggal, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. 5. Namun diam-diam ketika sedang dipijat urut, seseorang warga kampung terkenal suka ceplas-ceplos meminta Darko meramalkan nasibnya. 6. Akhirnya setelah memijat, Darko pun menuruti permintaannya. 7. Dengan sikap yang tenang dan mulai mengusap telapak tangan kurit, menatapnya dengan mata terpejam, kemudian berkata, telapak tangan adalah pertemuan antara kesedihan dan kebahagiaan. 8. Mencabuti rerumputan liar di permukaan tanah makam, mengumpulkan dedaunan yang berserakan dengan sapu lidi lalu membakarnya. 9. Tak lama jelang itu, Surtini si perawan tua menerima lamaran dari seorang duda dari kampung sebelah. Sementara Tarsi bergembira mendapati ternak ayamnya gemuk dan lincah. 10. Darko diam beberapa jenak. Kemudian dengan sangat terang dia pun menyebutkan angka sejumlah 4 kali diikuti gerak jari dan tangannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Apakah selain majas yang telah kalian sebutkan, ada majas lain yang terdapat di dalam teks hikayat, namun tidak ada di dalam cerpen? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada, yaitu majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Dan itu tidak ada dalam cerpen yang kami baca. Apakah sudah jelas? Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 5. Kita sudah melakukan diskusi kelompok, kita sudah presentasi. Nah, jadi masukan pertanyaan yang ada atau tanggapan dari teman kalian, silakan dijadikan sebagai bahan perbaikan ya, agar nanti ketika kita menjawab lebih baik lagi. Iya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah sudah paham berarti ya. Nah, sekarang Ibu bagikan evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Oke, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Baiklah, kita sampai di penghujung materi. Baiklah, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Gede. Dari materi tadi, teks hikayat dan teks cerpen sama-sama menggunakan majas dan konjungsi, dan juga nilai-nilai kehidupan zaman dahulu sedikit berbeda dengan nilai-nilai kehidupan pada zaman sekarang. Ya, benar sekali Naya. Terima kasih Gede jawabannya. Nah, penggunaan bahasa atau kebahasaan antara majas dan cerpen itu ada
bersama-sama menggunakan majas, kemudian menggunakan konjungsi. Nah, ada konjungsi waktu dan konjungsi urutan peristiwa. Kemudian nilai-nilainya juga sedikit berbeda antara nilai kehidupan pada zaman dulu dengan pada saat sekarang. Oke ya. Baiklah, kita sudah menyimpulkan. Sekarang silakan kalian buat refleksi pembelajaran hari ini. Dibagikan kertas, kalian buatkan perasaan kalian. Apakah senang, apakah biasa saja, apakah bingung ya? Silakan kalian buat. Sudah selesai dikerjakan, silakan dikumpul. Ya, ini ya, dibaca sedikit. Saya sangat senang. Saya memahami materi baru katanya kan. Kemudian ini ada saya bingung, makanya saya harus belajar lagi di rumah. Ya, ini saya memahami materi hari ini ya, bagus sekali ya. Ya, terima kasih anak-anak. Baiklah, kita di penghujung materi. Dan untuk tugas di rumah, silakan kalian cari teks cerpen dan teks hikayat. Kemudian kalian analisis. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan